kembali kita di Zoom Sema Adonai ya. Dan untuk yang kangen sama Pak Erben ya, biasanya adalah hari Minggu ya. Kemarin itu harusnya malam Minggu kemarin diisi oleh Pak Erben, tapi Pak Erben bisanya adalah pada hari ini ya, pada hari Rabu, eh, pada hari Selasa kali ini ya. Dan kali ini temanya adalah Yesus bait suci yang sejati. Oke, kita sapa dulu Pak Erben. Sehat Pak Erben? Shalom. Shalom, shalom. Ya, oke Shalom, kita shalom. akan ya, oke udah jernih Pak suaranya Pak. Oke, kita akan buka terlebih dahulu dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali di Zoom Sema Adonai untuk mendengar pengajaran Kristen yang akan disampaikan oleh pengajar kita Bapak Erben. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan untuk lancarnya jalannya acara ini untuk para operator dan juga pembicara kita dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, dipersilahkan Pak Erben. Oke, teman-teman ya. Oke, shalom teman-teman semua. Selamat malam ya. Pada kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu topik Yesus bait Allah yang sejati yang terambil dari Yohanes 2 ayat 19-21. Saya bacakan ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Rompak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi dari narasi kitab suci ini kita melihat bahwa Yesus adalah bait Allah yang sejati. Mari kita melihat apa sih itu bait Allah. Walaupun perikop di dalam Yohanes pasal 2 ini kan Yesus menyucikan bait Allah. Karena pada saat itu bait Allah digunakan tidak sesuai dengan tupoksinya. Sebab sejatinya bait Allah itu tempat beribadah, tempat untuk berdoa bagi bangsa-bangsa, dan tempat untuk datang menyembah Tuhan, datang untuk mempersembahkan korban, dan segala segala kegiatan kerohanian itu berpusat di bait Allah. Dan namun pada zaman Yesus justru digunakan menjadi sarang penyamur, dijadikan jadi tempat penukar keuangan ya, jual beli perdagangan dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan Yesus marah. Sekarang kita perlu mengerti juga tentang yang ini ya. Nah, bait Allah itu dikaitkan dengan bait suci atau bait Hamikdas atau yang disebut juga sebagai bait Yerusalem atau bait Salomo. Ini sebagai tempat peribadatan orang Yahudi yang terletak di bait suci atau di satu bukit yang suci. Bait pertama yang disebut juga Bait Salomo ini dibangun pada tahun 957 sebelum Masehi. Jadi ini dibangun pada masa pemerintahan Salomo ya 957. Dan kemudian ini dihancurkan oleh kerajaan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi, berarti sekitar 400 tahun kemudian ya, 400-an tahun dihancurkan. Dan perlu juga diketahui bahwa bait Salomo atau bait Allah yang dibangun Salomo ini tujuannya sebenarnya dibangun untuk menggantikan kemah tabernakel yang dibangun Musa. Jadi ada tema tabernakel yang dibangun Musa di padang gurun. Itu ada di dalam Keluaran 25. Kemudian bait kedua dibangun ulang di tempat yang sama pada tahun 515. Jadi 586 dengan 15 berarti jaraknya sekitar berapa ini? 8 berarti 70 tahun.
Sekitar 70 tahun kemudian, bait Allah yang kedua dibangun, dan kemudian hancur pada pengepungan Romawi atas Yerusalem pada tahun 70, ya 70 Masehi. Setelah tahun 70 Masehi, sampai hari ini tidak ada lagi bait Allah di sana. Pada saat itu, bangunan ini berfungsi sebagai tempat untuk beribadah dan juga untuk mempersembahkan kurban bakaran. Ini kata penting untuk memahami tentang bait Allah, kurban bakaran. Selama beberapa abad tempat ini menjadi pusat ibadah agama Yahudi sebelum benar-benar runtuh. Ya, jadi itu sedikit historis tentang bait Allah, nanti akan saya ulangi. Sekarang kita melihat tentang pentingnya bait Allah. Bait suci ini melambangkan kehadiran perlindungan Tuhan Allah atas umatnya. Ini yang pertama, melambangkan kehadiran dan perlindungan Tuhan atas umat Israel. Di dalam perjanjian lama, sejak bait Allah ini dibangun, maka ini simbol kehadiran Tuhan, sebab Tuhan menyatakan kemuliaan, menyatakan kebenarannya kepada bangsa Israel melalui bait Allah, khususnya ruangan Maha Suci. Dan ini juga memberikan perlindungan dari Tuhan atas umatnya. Contoh bangsa Israel, ketika mereka hidup kudus dan mereka datang kepada Tuhan atau membawa tabut perjanjian dalam pertempuran, mereka akan mengalami kemenangan. Jadi ketika bait suci ditahbiskan, Allah turun dari surga dan memenuhi bait itu dengan kemuliaannya dan berjanji untuk menempatkan namanya di situ. Jelas bahwa bait Allah ini di mana Allah menyatakan kemuliaan. Jadi apabila umat Allah ingin berdoa kepada Tuhan, mereka dapat melakukannya dengan menghadap bait suci. Jadi sejak dahulu bangsa Israel berdoa itu menghadap bait suci. Dan Allah akan mendengarkan mereka dari baitnya. Ini pentingnya bait Allah. Kalau kita mau kaitkan ini dengan Yesus, maka seluruhnya ini sudah ada pada Yesus Kristus. Kemudian bait suci juga mewakili penebusan umatnya oleh Allah. Ada dua fungsi penting yang dilaksanakan di dalam bait Allah, yaitu persembahan korban-korban penghapus dosa setiap hari di atas mezbah, pembakaran upan, dan pada hari pendamaian, ketika imam besar memasuki tempat maha kudus untuk membersihkan darah di atas tutup tabut perjanjian untuk mendamaikan dosa-dosa umatnya. Jadi, bait suci ini mewakili penebusan. Yang pertama itu adalah simbol kehadiran dan perlindungan Allah atas umatnya. Yang kedua menjadi mewakili penebusan. Saya jelaskan sedikit, ketika kita mengatakan bahwa Yesus bait Allah, maka di dalam Yesuslah kehadiran Allah dirasakan, diterima, dialami oleh manusia. Di dalam Yesuslah manusia mendapatkan perlindungan. Maka Yesus katakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada bersama mereka. Dalam Matius 28 bahwa dikatakan dalam Matius 28 dikatakan di situ bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, jelas ya. Kalau bait suci berbicara tentang mewakili penebusan umatnya, maka di situ ada korban yang dipersembahkan pagi dan petang, dan ada korban hari raya pendamaian 1 kali 1 tahun yang memercikan darah di atas tutup perjanjian mendamaikan dosa umatnya. Jadi di dalam upacara-upacara ini orang Israel diingatkan mengenai betapa mahalnya harga penebusan dan pendamaian mereka. Jadi ketika kita berbicara Yesus bait Allah, maka di dalam Yesus, di dalam darahnya, kita mendapatkan penebusan, kita mendapatkan pendamaian, kita mendapatkan kemenangan, dan persekutuan dengan Allah. Itulah yang dimaksud. Sekarang kita lihat lagi, bahwa bait Allah ini juga tidak sebenarnya memberikan jaminan mutlak untuk kehadiran Allah. Kenapa dikatakan demikian? Karena bait suci itu melambangkan kehadiran Allah. Hanya sejauh umat itu menolak ilah-ilah lain dan menaati hukum Allah yang kudus. Ada beberapa peristiwa ya, contoh Mika dan kemudian Yeremia, di mana bangsa Israel ketika mereka menjauh dari Tuhan, maka mereka akan dihajar. Tetapi ketika mereka mendekat kepada Tuhan dengan menyadari dosa-dosa mereka, memohon ampun kepada Tuhan dan datang berdoa di bait Allah,
maka di sana mereka akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan berkat, mendapatkan sukacita, mendapatkan pertolongan Tuhan. Jadi bait Allah ini sangat penting. Namun kehadiran bait Allah ini haruslah juga orang-orang yang beribadah di bait Allah ini menaati kehendak Allah, menaati hukum Tuhan. Jadi dari sini kita melihat, sekali lagi saya ulangi tentang sejarah bait Allah ya. Bait Allah ini sebenarnya memiliki kaitan dengan kurban-kurban di atas mezbah. Kalau di zaman di zaman Habel, Nuh dan lain sebagainya itu dibuat di atas batu yang disusun bertingkat. Kemudian nanti di atas batu yang disusun itu, maka mereka melakukan kurban. Dan kemudian kurban yang dilakukan di atas batu yang tersusun itu dilanjutkan menjadi kurban yang dilakukan di dalam kemah tabernakel, di mana hal ini dibangun oleh Musa di dalam ketika mereka ada di dalam perjalanan di padang gurun, yaitu Keluaran 25 sampai dengan 28. Ini bisa dibaca nanti. Apa-apa saja yang menjadi isi dari kemah tabernakel, mulai dari pintu gerbang, baru bejana pembasuhan, ada namanya nanti di situ misbah korban bakaran, kemudian masuk nanti ke ruangan suci, ada di dalamnya kaki dia emas, misbah rupa emas, dan ada juga merah satian. Kemudian nanti baru masuk ruangan Maha Kudus, di dalamnya ada tabut perjanjian. Ini dibangun di zaman Musa, pada masa kepemimpinannya memimpin bangsa Israel di padang gurun menuju tanah Kanaan. Dan apa yang dikerjakan oleh Musa tentang tabernakel ini, kemudian Daud hendak menjadikannya menjadi bangunan yang permanen yang disebut dengan Bait Allah. Tetapi Daud tidak diizinkan Tuhan, akhirnya rencana itu dipersiapkan dia dengan baik dan kemudian diteruskan oleh Salomo anaknya. Kenapa Daud tidak diizinkan? Karena banyak Daud mencurahkan darah. Ini sejarahnya, sejarah ringkas tentang Bait Allah. Jadi Bait Allah itu ada hal-hal penting yang harus dipahami di Bait Allah. Bait Allah ini sangat berkaitan dengan keimamatan. Di dalam keimamatan itu ada 3 hal penting yang harus dipahami. Yang harus dipahami ya. Ini bentar. Apa itu? Yang pertama kurban. Untuk hukum kurban itu bisa dibaca nanti di dalam Imamat pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 sampai dengan pasal 6 ayat 7. Itu bisa dibaca ya, pasal 6 ayat 7. Di situ ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, korban penebusan salah. Baru ada juga keimamatan, imamat. Itu dibaca di sini. Ada imam besar yang bertugas untuk melayani di ruangan Maha Suci 1 kali 1 tahun, imam-imam yang melayani di ruangan suci dan pelataran, imam Lewi yang adalah suku-suku yang melayani juga tetapi dengan bagian-bagian yang umum. Jadi di sini kita melihat tentang bait Allah dalam keimamatan. Ketika kita berbicara bait Allah, maka kita tidak bisa berbicara lepas dari kurban. Kurban itu artinya apa? Didekatkan, diambil kembali, dipulihkan kembali. Inilah yang ada di dalam bait Allah. Kemudian keimamatan, di mana para imam, khususnya imam besar, yang melakukan hukum kurban, baik korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Ini dikerjakan oleh para Lewi, suku Lewi. Kemudian bait Allah ini juga tidak boleh dilepaskan dari yang namanya kenabian. Di dalam Keluaran 25 ayat 25 dikatakan, Tuhan berbicara dengan Musa dari antara kedua kerubim penutup tabut perjanjian. Jadi di sini ada suara kenabian. Jadi Tuhan berbicara kepada bangsa Israel di dalam dan melalui tabernakel. Melalui kurban, Allah menyatakan pengampunan, penebusan, keselamatan. Melalui suara kenabian, Allah menyampaikan firman dan kebenaran, teguran,
apa yang menguatkan dan membawa manusia kepada kehendak Tuhan. Itu kenabian. Dan itu semua dilakukan oleh para imam. Jadi, apa kaitan Yesus dengan bait Allah? Maka seluruh esensi yang dikerjakan di dalam bait Allah ini ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam bait Allah orang berdoa kepada Allah. Maka Kristus sebagai bait Allah yang hidup. Maka kita berdoa kepada Bapa di surga di dalam dan melalui Yesus Kristus. Keimamatan di tabernakel ini berbicara tentang melakukan kurban untuk pengampunan dosa, pendamaian, dan keselamatan. Tetapi di dalam Yesus kita tidak perlu lagi melakukan hukum kurban keimamatan. Sebab sudah digenapi oleh Yesus melalui kematian satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kenabian, maka dikatakan di dalam Ibrani pasal 1, kalau dahulu Tuhan berbicara kepada kita melalui para nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya yang tunggal. Ini di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Jadi kita harus mengerti tentang apa sih yang dimaksud dengan Yesus bait Allah. Maka dari sini kita bisa melihat hal itu ya. Perhatikan di sini. Jadi mengapa kita mengatakan Yesus sebagai bait Allah yang sejati? Allah berbicara kepada kita di dalam dan melalui Yesus. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Saya bacakan ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jelas. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi bisa kita katakan Yesus adalah bait Allah itu sendiri. Yesus adalah yang memegang keimamatan itu sendiri. Yesus juga yang menjadi kurban itu sendiri. Dan Yesus juga yang menjadi nabi itu sendiri. Jadi ketika kita mengatakan Yesus bait Allah itu artinya, jadi bukan bait Allah lagi dalam bentuk bangunan. Bukan bait Allah dalam bentuk benda dengan perkakas-perkakas. Tetapi bait Allah dengan segala esensinya sudah ada pada Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus menjadi kurban satu kali untuk selama-lamanya. Di mana Yesus Kristus menjadi imam besar agung yang keimamatannya berdasarkan perjanjian Melkisedek satu kali untuk selama-lamanya. Di mana Yesus menjadi peran kenabian, di mana dia yang menyampaikan kehendak Bapa, yang menyatakan kehendak Bapa, yang menyatakan rancangan Bapa bagi manusia di dalam Yesus Kristus. Maka di luar kenabian atau pengajaran atau jalan dengan ajaran Yesus, maka itu bukan kebenaran. Jadi kebenaran iman Kristen itu berpusat pada pribadi Kristus. Dan dikatakan di dalam Yohanes yang kita baca tadi, Yesus Kristus adalah bait Allah itu sendiri. Maka sejak Yesus mati di kayu salib, kurban-kurban atau keimamatan di bait Allah atau kenabian itu sudah terpenuhi ada pada Kristus Yesus. Maka kita tidak perlu mempersembahkan korban lagi. Dan itu seperti yang dilakukan di bait Allah atau di tabernakel. Namun perlu juga untuk kita mengetahui ya, bahwa bait Allah juga dapat menunjuk kepada rumah Bapakku. Di dalam Yohanes 2 ayat 16, kepada pedagang-pedagang waktu Yesus marah ya, marah, ambil semuanya dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jadi bait Allah itu berbicara rumah Bapa di surga. Kemudian kata ini juga digunakan secara figuratif seperti yang kita baca tadi untuk tubuh kemanusiaan Yesus Kristus. Bahwa bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian bait Allah juga menunjuk kepada orang-orang percaya yang disebut bait Allah. 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kristus adalah bait Allah yang sempurna. Di dalam Dia dan melalui Dia kita menerima segala karya Allah Bapa. Dan kalaupun orang percaya disebut sebagai bait Allah, artinya bahwa Roh Allah berdiam di dalam kita, supaya melalui Roh itu kita dibimbing, dituntun, mempermuliakan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus.
Bahkan gereja juga dapat dikatakan sebagai bait Allah yang kudus. Contoh di dalam Efesus 2 ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Surga juga disebut sebagai bait Allah. Wahyu 7:15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani dia siang dan malam di bait sucinya. Dan yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Surga itu menjadi bait Allah. Artinya Allah berhadirat, Allah menyatakan kuasa, Allah menyatakan kehendaknya dinikmati para manusia-manusia yang ada di dalam surga. Kemudian akhirnya Allah juga disebut sebagai bait Allah. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi kita tidak dapat melihat Bapa secara utuh, tetapi kita bisa lihat di dalam kemuliaannya yang dipancarkan, yang dinyatakan di dalam dan melalui Kristus sebagai bait Allah. Oke ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa Yesuslah bait Allah yang sempurna, sebagaimana tadi saya jelaskan tentang hukum kurban, tentang keimamatan, dan tentang kenabian. Maka Yesus kegenapan bait Allah dan seluruh ibadah di bait Allah digenapi pada pribadi Yesus dan karya Yesus. Di dalam dan melalui Yesus, manusia mendapat karya dan pengampunan serta janji-janji Allah. Tidak perlu lagi lewat kurban-kurban di bait Allah. Sekarang, kehadiran Allah dapat dirasakan lewat dirinya. Yesuslah yang menghadirkan atau menyatakan Allah kepada manusia. Dialah bait Allah yang baru. Berbeda dengan bangunan bait Allah yang sekali dihancurkan tidak pernah berdiri lagi. Bait Allah yang baru ini yaitu Yesus Kristus, meskipun ia dibunuh oleh penguasa agama dan politik, akan terus hidup setelah 3 hari dan dia bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu membuktikan dia bait Allah yang bukan dibangun oleh tangan manusia dan bukan berasal dari dunia. Tetapi dia adalah menjadi bait Allah karena dialah yang memancarkan, yang menyatakan seluruh kemuliaan dan kebesaran Allah buat manusia. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih teman-teman. Kalau ada diskusikan, silakan. Kalau ada ditambahkan, monggo. Kalau ada yang kurang, Ruang Maha Kudus itu di dalam gereja gitu Pak Erben. Apakah itu sudah tidak ada lagi atau masih ada gitu Pak Erben? Tipologinya di Perjanjian Baru atau mungkin yang sekarang kita ada nggak gereja sekarang seperti itu Pak? Ruang Maha Kudus itu Pak. kalau di gereja tertentu ada. Contoh kalau di gereja tertentu tidak boleh sembarangan orang masuk altar. Atau kalau di gereja ortodoks ada ruangan yang tidak boleh masuk sembarangan jemaat, hanya imam pemimpin yang bisa masuk ada. Tetapi esensi dari bait Allah itu adalah Kristus. Jadi Kristus, di dalam Kristus kita langsung bersekutu dengan Allah. Di dalam Kristus kita menemukan korban, pendamaian, penebusan. Di dalam Kristus kita menerima kenabian, suara kebenaran firman. Itu esensinya. Maka Kristus itu ibadah kepadanya kan di dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi berbicara tentang posisi dan tempat. Tetapi kalaupun ada tempat yang suci, yang hanya imam, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi esensinya bukan pada tempatnya. Tapi esensinya adalah pada fakta kebenaran Kristus Yesus yang menyempurnakan dan menggenapi seluruh bentuk ibadah di bait Allah itu. Bahkan penggenapan bait Allah sendiri adalah pribadi Kristus itu. Oke, Ya, bro. terima kasih. Oke, terima kasih Pak Erben. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Pak Erben, yang mungkin sering ditanyakan kepada kita ya sebagai orang Kristen dan kita mungkin kebingungan juga untuk menjawab sebenarnya siapa sih Tuhan kita gitu Pak Erben? Apa yang harus kita jelasin ke mereka gitu Pak Erben? Tuh. Kalau berbicara siapa Tuhan, kita harus memahami dulu makna kata Tuhan. Jadi saya kan udah pernah bahas di sini juga, apa bedanya Tuhan dengan Allah. Bagaimana penggunaan kata Tuhan itu penjelasannya
Nanti bisa ditonton videonya yang sudah pernah dijelaskan ya. Tapi tidak apa-apa, saya coba menyampaikan dengan cara yang praktis di sini. Kata Tuhan itu kan itu gelar ya. Kata gelar itu berasal dari kata Kyrios, artinya Tuhan atau penguasa. Jadi kalau ditanya kata Tuhan itu netral. Kata itu akan berubah ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Bentar, saya buka ini. Oke. Jadi beda arti kata Tuhan dengan Allah. Kata Allah itu ini ya, supaya kita diskusi ini. Allah itu kan Theos, God. Artinya di sini yang ilahi pencipta alam semesta. Ia menciptakan melalui firman, ia menghidupkan melalui rohnya. Itulah yang disebut dengan Allah. Tetapi kalau kata ke Tuhan, Tuhan itu kan Kyrios, Lord. Ini gelar kepenguasaan. Gelar ini bisa dipakai kepada Allah. Maka ada istilah dalam apa namanya Tuhan Allah. Tuhan Allah artinya Allah penguasa, pemilik kuasa, pemberi kuasa. Tapi kata Tuhan ini pun gelar, ini bisa kepada Yesus. Maka ada kata Tuhan Yesus. Artinya Yesus penguasa, yang kepenguasaan Yesus adalah kepenguasaan Yesus yang miliki dan diberikan Allah sebagai Mesias. Jadi Bapa di surga memberikan kuasa kepada Yesus. Tapi ada juga Tuhan jenaka. Artinya jenaka penguasa dalam wilayah kekuasaannya. Jadi kata Tuhan di sini ini itu gelar, ya, itu jabatan atau kepenguasaan. Dan penggunaannya itu bisa kepada Allah, bisa kepada manusia, kepada Yesus, atau manusia yang punya otoritas di situ. Jadi Tuhan itu gelar. Saya kasih contoh sebentar ya nih, sebentar di berikutnya ya. Contoh ya, etimologi kata Tuhan itu kan dalam bahasa Melayu itu berasal dari kata Tuhan. Ini harus tahu ini. Bahkan buku pertama yang memberi keterangan itu adalah Ensiklopedia Populer Gereja oleh Adolf Jürgen. Tadi saya baru debat dengan Oneness ya tentang kata Tuhan. Ketika mereka mengatakan Tuhan itu artinya adalah Allah, saya bisa bantah bahwa Tuhan itu juga gelar yang digunakan kepada manusia biasa, yang digunakan kepada sosok raja. Jadi penggunaan kata Tuhan di sini itu artinya apa di sini? Penguasa. Jadi ketika kita mengatakan Yesus Tuhan, artinya Yesus penguasa. Penggunaan katanya seperti gini, penggunaan kata Tuhan ini. Kyrios kepada Theos, Kyrios kepada Yesus, Kyrios juga kepada Herodes. Kenapa? Karena ini gelar. Kata Kyrios ini maknanya hanya penguasa. Jika tidak ada Theos, maka kepenguasaan ini hanya pengertian penguasa. Penguasa yang mana kita bisa jelaskan. Tetapi ketika kata Kyrios disematkan kepada Theos, maka itu sudah menunjukkan yang ilahi penguasa. Ketika kata Kyrios kepada Yesus artinya kepenguasaan Yesus. Kyrios Herodes berarti kepenguasaan Herodes, sama dengan penggunaan ini Kyrios ini sama. Kalau orang Inggris gampang. Lord God, Lord Jesus, Lord Charles. Mudah dipahami orang Inggris ini. Tapi kalau orang Indonesia ini parah. Kenapa? Karena malas berpikir. Kecuali yang Kristen ya. Kristen sejati. Dan ini kata Lord ini sepadan dengan kata Rob atau dengan kata Gusti. Kalau orang Jawa gampang. Gusti Allah, Gusti Yesus, Gusti Prabu. Ini artinya beda ini sebenarnya. Beda. Jadi ya Yesus itu Tuhan, penguasa. Bapa di surga juga Tuhan. Matius 11 ayat 25. Yesus katakan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Oke ya. Ada yang terlewatkan yang perlu saya jelaskan? Bisa Ya, diperdalam. ya cukup jelas Pak. Silakan Sister Aling. Ya, shalom. Selamat malam, Pak Erben. Iya, Malam, salam. bagus. Pak Erben,
Saya mau menanyakan yang itu, yang ayat Yohanes 2, Yohanes 2 ayat 16, yang bunyinya, Yesus menyebutnya rumah Bapakku. Di situ bunyi ayatnya kan kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, maksudnya ini gimana, Pak? Karena saya melihat gereja-gereja sekarang banyak yang berjualan, Pak Erben, di depannya itu maksudnya Oh, gimana, Pak, pengertian ini? Ya, terima kasih, Pak Erben. yang pertama ya, ayat ini kan mengatakan bahwa bait Allah itu rumah Bapaknya Yesus. Jadi itu mengkonfirmasi bahwa Yesus itu bukan Allah Bapa. Kalau Yesus itu Allah Bapa, Yesus akan ngomong, ini rumahku, gitu kan. Tapi dibilang dia rumah Bapakku. Sekarang ini sebenarnya di gereja nggak boleh jualan. Tapi kalau orang berjualan di samping gereja, dekat-dekat gereja bagus juga. Supaya jemaat itu membeli tidak jauh-jauh. Tapi kalau di dalam gereja jangan, nggak boleh jualan. Ya, itu menyalahi ya, jangan jualan dalam gereja. Gereja itu tempat beribadah, tempat untuk menyatakan kasih sayang kita kepada sesama dalam bentuk ibadah, di mana ibadah itu berbicara tentang doa, penyembahan, nyanyian, pujian, dan lebih lagi baca firman Tuhan dan memahami dan mempelajarinya. Itu esensi dari rumah ibadah. Jadi rumah ibadah esensinya bukan untuk jualan. Kalau ada yang jualan, bertobat. Jangan jadikan gereja Iya, tempat Pak. jualan. Iya, Ya, saya ngelihat Pak Erben di dalam halaman gereja, Pak, itu mereka berjualan dan sepertinya diperbolehkan oleh gereja itu gitu. Makanya saya ya artinya gini, ayat ini kalau di halaman gereja itu memang itu tidak mengganggu aktivitas gereja, tidak mengganggu lahan parkir dan lain sebagainya, dan hmm, itu di manajemen dengan bagus ya silakan. Tapi kan hmm, masalahnya kan kalau di sini di zaman Yesus itu memang rumah Tuhan itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Karena fokus manusia adalah memperkaya diri melalui kehadiran. Nanti ya kalau kita melihat ya, itu, jadi gini, gambarnya di mana ya? Gambar, saya cari dulu ya. kayak Jadi, pasar gitu ya Pak Erben bukan, suasananya ya. bukan. Bait Oh, Allah itu di mana mereka jualan? Bait Allah, hmm, Salomo, itu ada. Makanya jadi ketika orang beribadah di situ kenapa dimarahi? Karena ya mereka ibadah itu hmm, ini di pelataran bangsa-bangsa namanya. Nah, hmm, pelataran bangsa-bangsa itu yang ada di luar, di samping, kita di dalam lingkungan bait Allah, tapi bukan yang bagian dalam. Bentar ya, hmm, hmm. sebentar. Ada itu gambarnya dulu. Oke, oke, oke. Oh, ada materi ya, sebentar. Materi aja. Saya bikin bait Allah biar bait Allah. Biar saya tunjukkan. Jadi mengapa Yesus marah di bait Allah? Nah, dua. Mana ya? Tetap. Aku cari gambar di YouTube aja dan di apa di Google. Ada gambar bait Allah. Pelataran bangsa-bangsa. Nah, ini nih. Oke ya, sebentar ya. Ini, Iya Pak. perhatikan ya. Jadi yang disebut dengan pelataran bangsa-bangsa itu ini. Ini tempat untuk bangsa-bangsa lain berdoa. Dan ini bukan daerah dagang, ini tempat bangsa-bangsa untuk berdoa. Jadi bangsa-bangsa lain, kalau orang Yahudi para imam boleh masuk ke sini. Ada imam. Tapi pelataran bangsa-bangsa ini bangsa-bangsa lain bisa masuk. Tetapi bangsa-bangsa Yahudi itu menjadikan pelataran bagi bangsa-bangsa lain menjadi lahan jualan. Sehingga bangsa-bangsa lain tidak bisa lagi berdoa kepada Allah di bait Allah. Itu makanya Yesus Hmm, marah ya.
Jadi di pelataran bangsa-bangsa itu. Jadi kalau ibaratnya bait Allah kayak gini, jualan di mana? Ya di luar ini aja bikin jualan. Ngapain harus di halaman? Iya, iya. Iya, kalau ada gereja juga ya diatur dengan baik. Kalau di luar ini jualan nanti kan udah orang silo. Kalau di dalam ya udah bikin atur dengan bagus, manajemen ini dengan bagus. Nah Hmm, itu sih. iya, iya, iya. Oke, paham saya Tapi Pak. ingat Iya, ya, terima kasih. jangan sampai orang jualan di situ tapi nggak pernah gereja, ya itu yang repot. Oh, iya benar Tapi Pak. Iya, orang luar berarti ya Pak. Malah bukan iya, beragama Nasrani, like Kristen lagi ya Pak. Ya benar. Ya baik, iya. terima kasih Pak Erben untuk penjelasannya, Tuhan berkati. Terima kasih, Ben. Tapi sebelum ke Pak Deden ya, aku pengen tanya juga Pak, maksudnya gereja bukankah juga berkembang dengan metode bisnis lah gitu kan? Karena mereka juga membuka cabangan Pak. Bahkan ya kita tahu di Eropa malah justru gereja itu juga mereka bikin bisnis semacam eh, ya jual beli anggur gitu loh Pak. Mereka punya ladang ladang anggur dan sebagainya gitu loh. Jadi gini, sebenarnya gereja jika dikelola pelayanan itu dengan asetnya itu untuk kepentingan pelayanan, tidak masalah. Tapi dikelola bukan untuk memperkaya diri, tapi memperkaya pelayanan itu, memperkaya jangkauan. Karena semua gereja kan harus mampu mengelola keuangannya dengan baik. Yang bermasalah itu adalah gereja itu menjadi lahan bisnis, jadi tanam saham. Ibaratnya sahammu 1 miliar, orang lain 100 juta, jadi pembagiannya 10/1. Atau apa 100/1. Dapat persembahan ibaratnya hari ini 100 juta. Ya samamu cuma 1 juta, sama dia 99 juta sesuai dengan saham. Kan itu yang kacau. Tapi kalau ibaratnya gereja itu punya lahan, sudah cukup untuk parkir dan dibuat manajemennya, namun ada catatan saat orang beribadah jangan ada duduk-duduk pula di apa itu di usaha itu. Saatnya ibadah ibadah. Jadi harus dibuat manajemennya dengan bagus. Jadi tempat jualan itu untuk menjual kepentingan masyarakat atau dibikin mungkin di situ harga lebih murah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu didata. Jadi fokusnya bukan fokusnya bisnis, tetapi menata pelayanan gereja, menata keuangan gereja dengan baik dan efektif untuk kepentingan pelayanan itu juga, bukan untuk memperkaya oknum ya, bukan memperkaya perut pendeta, bukan, jangan. Nah, seperti itu sih. Iya, oke. Silakan Pak Deden ya. Aku coba to unmute. Silakan Pak Deden. Kecil kali, suaranya panter, nyaris tak terdengar. Ya, Pak Deden udah open mic tapi suaranya belum dengar. Ya, silakan. Shalom. Kedengeran ya? Shalom. Iya, shalom. Iya, shalom. Iya. Pak Eben, ini yang saya mau tanya. Kan tadi Tuhan itu artinya jabatan ya Pak ya? Iya, gelar. Nah, kalau ini Pak kan Tuhan huruf besar semua. Itu kan aslinya kan YHWH Pak ya? YHWH itu Pak ya? Oh, konteks yang saya bahas tadi PB, bukan PL. PL beda lagi, bro. Oh gitu. Iya, Oke. beda. Makanya tadi saya agak telat, sorry ya. Maaf Pak. Sama itu Iya, juga Pak yang di konteks ulangan PL dengan konteks. Yuk. beda ya Pak ya? Oh itu yang dimaksud ya Pak ya? Iya. Kalau konteks PL kan Tuhan huruf besar itu kan terjemahan dari kata YHWH. Itu Iya pun bisa betul. diartikan itu sang Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nama Oh. keagungan kan. Iya, Itu makanya kan konteks. Ya. yang di ulangan 6 ayat 4 kan yang Shema Israel itu kan ya. Dengar hai Iya, Israel, betul. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa Iya. gitu ya. Itu beda ya, Tuhan Pak di ya? situ beda. Tuhan di situ Oke, menuju oke, oke. kepada nama keagungan. Tapi kalau ke dalam PB, Tuhan itu berbicara tentang gelar kepenguasaan. Sebenarnya PL pun itu bicara tentang nama kekuasaan, itu nama keagungan. Gitu ya. Oke, Iya. oke, oke. Tapi ada pergeseran lagi, berubah menjadi proper name. Proper name ya. Iya.
Jadi yang Oh, saya jelaskan tadi itu konteks PB, bukan konteks PL. bukan konteks PL ya. Oke, Ya. kalau gitu. Jadi ada orang kan ketika saya menjelaskan konteks PB ditarik ke PL ya, jaga sebelum bawa golok nggak nyambung. Iya. Tadi ya saya agak telat Iya. masuknya nih. Ya, agak telat masuknya. Jadi ya nggak apa-apa. Lanjut aja Pak Erben. Oke. Thank you, makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Ya, Tapi terima itu kasih Pak Deden ya. sudah ada videonya Udah kok di Sema Adonai pun sudah ada itu. Teman-teman contoh aja beda ya, Tuhan dengan teman-teman. Allah, penggunaan kata Tuhan. Bahkan sudah pernah saya bikin videonya juga, Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Tapi Bapa itu Tuhan huruf besar semua. Yesus itu Tuhan, itu huruf besar. Apa artinya? Memang belajar kekristenan ini harus menggunakan nalarnya, jangan kayak orang sebelah. Nggak ngerti apa-apa, nalarnya macet. Nah, itu ya. Berarti itu juga ya Pak, Pak Erben, berarti Tuhan itu esensinya ya Pak, hakikatnya berarti Tuhan ya? Karena kan Tuhan hakikatnya yang itu nggak berubah kan Pak? Tuhan itu gelar. Allah itu berbicara hakikat esensi. Hakikatnya roh. Allah itu jenis. Iya, Allah itu jenisnya. Roh hakikatnya. Iya, kalau tritunggal kan Gelarnya maksudnya Tuhan. yang tidak berubah adalah hakikatnya Pak. Iya, berarti Hakikat yang tidak Allah kan nggak berubah pernah adalah berubah. hakikatnya kan? Hakikat Allah Iya, nggak iya pernah itu kan? berubah. Iya. Iya, oke. Nah, Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? nanti teman-teman bisa nonton videonya kok itu tentang Tritunggal yang saya jelaskan itu. Saya kan suka menjelaskan pakai PowerPoint. Silakan disimak aja. Kayaknya di sini juga pernah itu Ya, kubahas. oke. Ya, oke. Nanti teman-teman bisa lihat ya di playlistnya Sema Adonai, cari aja Pak Erben, di situ juga ada dari episode yang pertama sampai hari ini ya Pak. Iya, ada semua. Oke, sudah lengkap semua ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Erben bisa tutup dengan sedikit konklusi dan doanya. Silakan Pak Erben. Silakan Pak Erben untuk konklusi dan doanya, silakan. Oke, jadi kekristenan itu tidak bersentral kepada rumah ibadah, kepada kurban, dan kepada berbagai ritus dan ritual. Tidak di sana esensinya. Tetapi esensi dari kekristenan itu adalah berpusat pada pribadi Kristus Yesus. Apapun bentuk ritual gereja atau seremonial gereja, esensinya adalah Kristus. Bahwa di dalam Kristus kita berbicara kepada Allah dan Allah berbicara kepada kita. Di dalam Kristus kita menerima penebusan kurban yang sempurna. Di dalam Kristus kita menerima suara kebenaran, sebab Kristus sendiri adalah kebenaran. Jadi seluruh kegiatan seremonial yang ada di bait Allah telah sempurna ada pada Kristus Yesus. Jadi Kristus datang sebagai bait Allah yang sempurna, yang menjadikan kita juga menjadi bait Allah yang hidup, supaya hidup kita menjadi rumah doa, menjadi bait yang kudus, ditempati Roh Kudus dalam hidup kekudusan, supaya kita bisa menjadi berkat dan berarti bagi dunia dan sesama kita. Terima kasih, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, berkati kebenaran firman Tuhan yang sudah kami bicarakan, dan semua orang yang sudah mendengar diberkati, ditolong oleh Tuhan. Terpujilah Bapa, ditinggikanlah Engkau selama-lamanya, di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Erben. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan operator. Oke, mungkin minggu depan kita akan bahas temanya Pak ya. Temanya minggu depan, Yesus berdoa. Masa berdoa? Kepada siapa dia berdoa? Oke, Pak Oke, Erben. Ya, Oke, itu thank you bocoran. ya. Oke, terima Ya, kasih Pak kita Erben.